enak banget Pak ya. Sebelum kita review, kita ngopi dulu kan. Bukan sponsor ya. Kalau mau sponsor, I see you ya. Boleh kok, kontak aja ya. Oke, hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini aku akan bahas mengenai sebuah serial MCU yang diremehkan oleh semua para fans termasuk semua orang ya, yaitu adalah Ironheart series. Oke, sebelum kita akan mulai review, aku mau menceritakan terlebih dahulu apa yang terjadi saat project ini sedang dalam masa tahap promosi. Jadi gini guys, memang para fans MCU ketika mereka akan mendapatkan sebuah kabar kalau Marvel akan meriliskan sebuah Ironheart series, semua para fans jadi nggak peduli. Semua para fans jadi merasa, ini apaan sih? Kenapa kita harus mendapatkan sebuah serial ini? Dan gua paham kenapa mereka bisa berpikir seperti itu, karena MCU sekarang, tetap MCU Multiverse Saga ini, mereka akan menunjukkan sebuah projectnya dengan yang bertemakan Multiverse Saga sebagai bentuk ending dari MCU fase ke-6 ini coy. Ada The Fantastic Four First Steps, ada juga Spider-Man Brand New Day, ada Avengers Doomsday, sampai kepada Avengers Secret Wars, yang dimana keempat project ini udah termasuk kepada sebuah inti cerita dalam hal MCU Multiverse Saga ini coy, yang dimana sebuah peristiwa dengan multiverse Marvel yang akan saling bertabrakan satu sama lain akibat peristiwa incursion seperti pada versi komik aslinya cuy. Tapi tiba-tiba Marvel meriliskan sebuah project yang bertemakan Ironheart series, yang dimana Ironheart ini udah pernah kita lihat bagaimanakah aksinya sebagai cameo singkat di filmnya Black Panther Wakanda Forever ya kan. Jadi gue sebagai fans, jujur ya, saat itu gue juga adalah orang yang agak meremehkan serial ini. Dari cara promosinya dan juga trailernya juga menurut gue juga ya sebagai serial mediocre lah ya, sebagai serial biasa-biasa aja. Bukannya wah banget, bukannya wuh banget, enggak sih, biasa sih. Tapi ketika pas gue tonton, akhirnya gue memutuskan untuk menonton sebuah serial ini dari awal sampai akhir sebanyak 6 episode di Disney Plus Hotstar ya. Gue ketika nonton, wow, gila sih, gila. Ryan Coogler ya, ada the best banget sih. Karena Ryan Coogler ini merupakan sutradara yang memang penggarapannya juga oke banget. Karena gue udah menonton sebuah project dia di film Black Panther pertama, Black Panther Wakanda Forever sebagai tribute-nya untuk mendiang Chadwick Boseman, dan juga film Sinners. Nah, film Sinners ini merupakan sebuah film vampir tapi bertemakan seperti apa ya, kultur Amerika kulit hitam sama kultur orang kulit putih yang jadi satu di era Middletown Eastern lah ya, seperti itu. Jadi itu unik banget sih, dimana ada tema vampir tapi di Middle Eastern gitu loh. Wah, kayak zaman-zaman Texas gitu loh, cowboy-cowboy. Itu bagus sih Pak. Waduh, gokil banget sih. Makanya gue suka dengan karya-karya dia di film seperti itu. Tapi ketika dia menggarap sebuah serial Ironheart ini, jujur trailernya menurut gue ya agak tidak memuaskan dan juga kurang hook kepada semua para fansnya. Tapi ketika pas aku tonton hasilnya, wah the best sih Pak, the best. Dari awal, pertengahan, akhirnya gue bisa lebih mengenal siapakah Riri Williams alias Ironheart yang satu ini. Bagaimanakah kehidupannya, bagaimanakah keluarganya, bagaimanakah konfliknya, bagaimanakah kehidupannya sebagai anak remaja yang pintar, tapi ternyata dia nggak diakui oleh kampusnya MIT. Nah, seperti kita tahu ya bahwa di komik Riri Williams ini merupakan gadis paling cerdas di komik Marvel. Bahkan Tony Stark aja sampai rela untuk datang kepadanya dan akhirnya mengangkat dia sebagai anggota untuk tim yang Avengers loh. Itulah Riri Williams. Makanya ketika aku lihat awal premisnya di film Black Panther Wakanda Forever, oke, gue udah paham bagaimana konsepnya. Tapi di serial ini dibuat lebih ningkat lagi Pak. Ya dimana ketika si Riri Williams itu ternyata dia tuh membuat sebuah armor Ironheart ini ada tujuannya. Bukan cuma sebagai orang yang suka dengan karya Tony Stark yang dianggap legenda oleh semua orang karena perlakuan dia ketika dia udah tewas untuk menyelamatkan satu universe di filmnya Avengers Endgame kemarin. Tapi ternyata dia lebih dari itu, bahwa dia adalah untuk melindungi keluarganya. Karena di masa lalu Riri ini udah kehilangan sahabatnya si Natalie dan juga ayah tirinya yang memang saat itu Riri Williams masih sangat kecil. Makanya ketika pas gue lihat bagaimanakah originsnya, bagaimanakah kehidupannya, gue tersentuh men. Bahkan sisi psikologis si Riri Williams ketika dia udah melihat tempat bekas TKP pembunuhannya,
itu dibuat tremor, dibuat trauma, nangis. Aktrisnya Dominic Thorne sebagai Riri Williams di versi MCU ini ya. Wah, jago sih men. Lagi-lagi sutradara, makanya lagi-lagi sebuah project. Apalagi kalau aktornya bagus. Combine bagus sih. Ya contoh deh kalau ngomongin soal project bagus dan juga sutradara bagus. Christopher Nolan ya, DC. Makanya DC yang digarap oleh Christopher Nolan kenapa bagus? Karena lagi-lagi peran sutradara itu adalah peran yang paling vital untuk menggarap sebuah project dan juga aktor ya. Makanya lagi-lagi pas gue lihat sih, wah kalau Ryan Coogler, gue juga menaruh sebuah harapan tinggi nih. Dan ternyata di serial ini memang sih gak ada berbagai macam cameo-cameo penting kayak mungkin kayak Doctor Doom atau mungkin kayak Spider-Man segala macam. No, di serial ini kita fokus kepada permasalahan dari si Ironheart itu sendiri dan juga bagaimanakah permasalahan dia dengan sosok villain yang bertemakan supernatural, yaitu adalah The Hood alias Parker Robbins, yang dimana ini merupakan anteknya Mephisto dan juga adalah orang yang paham soal ilmu sihir dengan dark magicnya lah ya. Dan juga ketika aku lihat bagaimanakah aktornya si Parker Robbins ini, aku pernah lihat dia di filmnya Transformers Rise of the Beast sebagai tokoh protagonis, sebagai orang baiknya lah ya. Dan sekarang aku pengen lihat bagaimanakah di serial ini dia berperan sebagai orang jahat, sebagai tokoh antagonis. Dan ternyata bagus dalam segi mimik wajahnya, dialognya seperti apa, dan bagaimanakah origin story villainnya. Nah, lagi-lagi ya, gini ya, setiap sebuah formula serial superhero bukan cuman hero aja, tapi juga villainnya. Nah, di serial ini gua betul-betul paham kenapa si Parker Robbins ini akhirnya berubah menjadi sosok villain seperti itu. Premisnya jelas men. Premisnya jelas, bagaimana motivasinya, apa yang membuat dia seperti itu, ternyata dijelaskan satu persatu. Wah, ini gue nggak bisa terlalu mengumbar ya, karena itu akan gue bahas di video pembahasan ending dan juga breakdownnya. Intinya adalah serial ini harus wajib kamu tonton cuy. Wajib kamu tonton. Karena apa? Lagi-lagi aku ketika ngelihat promosinya Ironheart, maaf banget, ini ada banyak banget para orang-orang itu yang mengomentari tentang rasisme, yang dimana mereka melarang orang kulit hitam Amerika untuk tampil ke layar entertainment, yang dimana mereka mengatakan she's black lady, itu semua gini bla 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 bla. Itu sakit men, mohon maaf ya. Aduh, nggak gitu dong. Kalau lu mau mengomentari sebuah project yang belum tayang aja dan lu mengatakan kulit dan juga ras, aduh, untung banget ya, puji Tuhan di channel ini tidak ada orang seperti itu. Ya dimana komentar itu yang gue itu adalah kebanyakan dari orang-orang luar, dari orang US, orang UK. Ini orang gila banget semua ya, astaga, mohon maaf ya. Kalau lo mau komentari sebuah project yang belum tayang, terus lo mengatakan, orang itu ada kulit hitam, orang itu ada negro Afrika, gak bisa ngomong gitu men, gitu loh. Contoh deh, kalau lo nggak suka dengan serial Ironheart ya, coba deh kamu ambil contoh film lain. Black Panther Wakanda Forever itu untung men, dan semua orang suka gitu loh. Artinya apa? Artinya lu ngejudge sebuah project yang belum tentu tayang juga, tapi lu ngejudge dalam segi ras, kan bangke. Itu loh Pak, makanya gue ketika lihat, aduh kacau nih orang-orang apa sih. Kayak pembahasan tuh ngomongin soal ras segala macam, ini bukan, aduh kacau. Makanya gue ketika baca, orang geblek semua anjir, aduh netizen. Ya udah ya, namanya netizen memang seperti itu. Tapi kelihatannya di Rotten Tomatoes, Ironheart mendapatkan fresh rating dan juga sama IMDb, Cinema Score, mereka mengatakan ini serial wajib kamu tonton cuy. Dan juga akhirnya setelah sekian lama kita melihatnya, Mephisto akhirnya resmi tampil coy. Oke, yang diperankan oleh aktor kawakan Sacha Baron Cohen. Oke, gini. Sebenarnya Mephisto ini udah pernah kita singgung semenjak zaman-zamannya WandaVision, ya kan? Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Habis itu apa lagi tuh? Agatha All Along segala macem. Dan sekarang akhirnya resmi cuy. Bayangin tuh, kita udah menunggu selama hampir 5 tahun. 5 tahun kita menunggu Pak mengenai Mephisto ini, sampai akhirnya dia tampil resmi ke serial ini Pak. Mephisto, yang dimana dia merupakan iblis kuno dari masa lampau, dan juga dia itu adalah penguasa dimensi neraka di komik Marvel. Dan akhirnya di versi MCU ini wujud manusianya ditampilkan, yang diperankan oleh aktor Sacha Baron Cohen. Jujur, aku harus komentarin bagaimanakah
porsi actingnya, bagaimanakah mimik wajahnya, bagaimanakah naskah yang diberikan untuk Mephisto di serial ini. Good job, aku suka kerasa intimidasinya, kerasa bagaimanakah tense horornya, kerasa bagaimanakah dia sebagai iblis licik kepada manusia yang berusaha untuk melakukan perjanjian demi memuaskan hasrat mereka masing-masing. Itulah sifat iblis yang sebenarnya, yang dimana awalnya dia berusaha untuk menggeret manusia sebagai antek-anteknya, tapi pada akhirnya si iblis ini akan berusaha untuk menjatuhkan mereka. Itu adalah sebuah poin yang aku tangkap dari Mephisto di versi komik, dan akhirnya di serial ini dia diungkapkan jauh lebih licik ketimbang versi komiknya, cuy. Nah, sebenarnya Mephisto itu udah pernah kita lihat di zaman-zamannya film Ghost Rider tahun 2007, zaman-zamannya Johnny Blaze yang versi Nicolas Cage yang diperankan oleh Peter Fonda, sampai kepada sequel keduanya di Spirit of Vengeance, ya kan? Jadi ya Mephisto tuh udah 2 kali di reboot total oleh pihak Marvel dan juga dari pihak PH-PH yang lainnya, zaman-zaman sebelum ada MCU dulu ya. Tapi ketika MCU memberikan sebuah project Mephisto di serial ini, wow, gila sih, gila, gokil. Oke, meskipun kita belum melihat bagaimanakah wujud iblis merahnya, tapi kita bisa melihat ketika si Mephisto ini lagi ngaduk sebuah cangkir kopi, ketika itu akan lagi diskusi dengan si Riri Williams. Itu pas gua ngeliat, oh anjir, wujudnya ada loh, cuman wujud iblis merahnya masih sekilas dan juga masih belum jelas di kamera karena itu masih berupa sebuah pantulan sendok aja. Tapi yang bisa gue lihat pas gua zoom gambarnya, wah, oke, gue bisa nangkep bagaimanakah wujudnya, dan betul-betul komik akurat, cuy. Oke, sangat komik akurat dari segi bentuk rambutnya, mata kuningnya, wajah merahnya. Wow, gokil sih. Akhirnya gue bisa mendapatkan Mephisto versi komik akurat lah, seperti itu ya. Dan juga di serial ini, dari semua episodenya itu semuanya berguna. Jadi gak akan ada episode filler, gak akan ada episode yang gak berguna. Ini literally semua serialnya itu bagus banget dari awal, pertengahan, akhir. Semuanya kita tuh kan dibawa seolah-olah kita tuh adalah Riri Williams. Dari awal kita terbang sebagai Ironheart, dari awal kita tuh diperkenalkan bagaimanakah permasalahannya seperti apa, dari pacarnya, dari kakaknya, bahkan ketika si Riri Williams ini akan berusaha untuk join kepada timnya si The Hood seperti apa. Wow, gokil sih. Tapi meskipun begitu, aku menemukan ada beberapa agenda-agenda yang gak perlu-perlu banget. Contoh kayak apa? Kayak si Bencong yang menjadi anggota The Hood ini, yang dia berperan sebagai IT hackernya. Itu aduh, ya memang si Ryan Coogler nggak fokus kepada agendanya, tapi aduh ya mungkin hanya sebagai visual doang ya. Tapi untungnya si Ryan Coogler ini fokus kepada plot ceritanya, tidak kepada agendanya. Ya meskipun agak mengganggu, cuman oke lah ya, gue bisa anggap sebagai bagian the whole plot story aja sih, seperti itu. Dan juga semua karakternya aku peduli, Pak. Semuanya dikisahkan satu persatu. Dari anggota-anggota The Hood aja kita bisa tahu bagaimana mereka bisa menjadi anggota The Hood, dan bagaimana mereka bisa menjadi perampok yang profesional gitu loh. Sampai-sampai kita bisa melihat alasan si Park Robbins berubah menjadi The Hood. Ya, dari awal ketika dia lakukan kontrak dengan Mephisto, sampai akhirnya dia berubah menjadi sosok iblis yang sangat mengerikan yang dikenal sebagai The Hood, pencuri ulung yang merampok dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Itulah si The Hood ini ya, makanya dari premisnya aja aku juga cukup suka banget seperti itu. Dan juga aku mau bahas mengenai CGI. Nah ini ya, kita masuk kepada momen yang paling krusial yang sering dimiskan oleh Marvel Cinematic Universe. Itu adalah CGI. Mohon maaf ya, ada beberapa CGI itu ketika kita lihat, terutama di bagian episode final ya, ketika si Riri Williams memakai armor barunya, armor Mark II-nya lah ya, kalau bisa gua katakan ya. Karena ketika dia pakai armor itu, mohon maaf banget, itu animasinya kacau men, kacau banget dan gak enak di mata. Kayak apa ya, kayak animasi 3D tapi belum kelar di render. Jadi ketika pas gua lihat di layar, aduh, itu gua ngeliatnya ya terburu-buru banget di serial MCU ini. Jadi ketika gua lihat ya, ada beberapa CGI armor untuk Ironheart tuh, ketika dia pakai armornya itu kan pakai sistem 3D dan juga praktikal ya. Tapi ketika pas gue lihat di layar, ya mohon maaf men, gak bagus. Gak bagus banget. Makanya gue ketika lihat ya
kalau seandainya mereka itu sabar menggarap sebuah project ini, pastinya hasilnya akan jauh lebih memuaskan dan juga jauh lebih realistis. Tapi mungkin karena mereka dikejar waktu ya, jadi karena mereka tuh akan meriliskan berbagai macam project MCU yang lainnya kayak Eyes of Wakanda, Marvel Zombies, dan juga project-project Marvel yang lainnya. Apalagi semua budget Marvel itu udah sekarang tuh akan lanjut kepada Avengers Doomsday sama Spider-Man Brand New Day, yang dimana kedua project ini mereka lagi syuting bersama. Makanya ya gue bisa paham sih kenapa CGI Marvel sekarang tuh mereka tuh lagi gencar-gencarnya kayak turun banget gitu loh ya, seperti itu loh ya, karena ya budgetnya udah habis bayar aktor, belum lagi juga sewa tempat, bangun praktikal bangunan seperti apa. Karena kan yang aku tahu ya, di Avengers Doomsday saja mereka tuh lagi membangun sebuah X-Mansion loh. X-Mansion dibangun dari awal, jadi itu bangunannya semuanya dibuat praktikal semua, bukan green screen, bukan CGI. Jadi ya gua paham sih kenapa mereka bisa habis budgetnya. Tapi aku sebagai fans Marvel alias sebagai fans superhero, ketika aku menonton serial Ironheart ini serial wajib kamu tonton, oke? Wajib kamu tonton dan juga wajib kamu kasih komentar yang oke banget buat serial ini, oke? Dan ketika pas aku lihat di berita, memang ada banyak banget para fans MCU yang ketika mereka udah nonton serial ini, mereka mengatakan the best series MCU, the best series MCU after Miss Marvel, segala macam bla 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 bla. Ya lagi-lagi dengan plotnya sederhana, dengan permasalahan yang cukup simple, tapi eksekusinya mantap men. Gak bawa multiverse, gak bawa incursion, gak bawa varian. Literally ini adalah sebuah serial yang bertemakan sihir melawan teknologi. Itu yang gue suka pak, makanya wah ini gokil banget sih. Dan juga ada berbagai macam cameo-cameo untuk memberikan sebuah plot bahwa akan adanya Strange Academy, sampai ada menyinggung soal pengirim-pengirim seperti Doctor Strange, Caecilius, Darkhold, segala macam, semuanya disinggung ke serial ini pak. Maka dari itu nanti gue akan coba untuk membikinkan sebuah project video untuk breakdown dan juga pembahasan endingnya untuk serial Ironheart yang satu ini pak. Oke, ya kalau gue sebagai fans ya, gue cukup kasih apresiasi buat pemeran Mephisto, Sacha Baron Cohen. Anda berhasil membuat gue sebagai fans begitu takut pak, karena setiap kali Mephisto keluar di serial ini, meskipun cuma sebentar ya, tapi gue ketika ngeliat itu deg-degan pak, deg-degan. Kenapa? Aktornya jago memberikan sebuah vibe iblis yang begitu mengerikan, penuh karisma, bahkan mengancam. Nah mengancamnya bukan cuma untuk para tokoh-tokoh utamanya ya, tapi mengancam untuk para penontonnya. Artinya apa? Artinya penyutradaraannya, aktornya juga, gimmicknya berhasil. Oke, jadi gue ketika nonton, gue suka aja, anjir lah, bagus. The Hood-nya mengerikan, Mephisto mengerikan. Jadi Mephisto di serial ini itu nggak nyuri spotlight di si The Hood. Jadi mereka berdua sama-sama memiliki sebuah porsi yang begitu oke dan juga seimbang. Itu yang gue suka pak. Makanya wow, gokil sih, gue suka hasilnya. Dan kalau misalkan mereka akan lanjut kepada serial keduanya, gue tunggu sih. Gue tunggu banget sih. Wah gokil sih, gila. Oke, sekarang kita akan kasih skor untuk serial Ironheart MCU series yang satu ini. Aku kasih skor 7,5/10. Kenapa? Lagi-lagi, aku adalah orang yang suka dengan plot cerita. Seperti kataku yang kemarin-kemarin ya, aku selalu mengatakan story is a king of the movie. Oke? Cerita adalah sebuah plot yang begitu penting ke dalam sebuah film. Lagi-lagi men, kita menonton sebuah serial televisi atau movie yang kita fokuskan adalah plot cerita dan juga visual. Oke? Visual, CGI, bahkan konklusi seperti apa itu bisa kita pikirkan. Tapi lagi-lagi intinya the plot movie is about story man, story. Makanya ketika pas gue lihat, oke ya, Ironheart ini meskipun dan meski animasi juga agak gimana-gimana, tapi wow, storynya the best cuy, the best. Mereka fokus kepada satu tujuan dan juga nggak kemana-mana. Dan lagi-lagi memang karena mereka tuh nggak fokus kepada multiverse ya, jadi mereka bisa fokus kepada satu tujuan dan juga satu konklusi. Jadi ya aku sebagai fans Marvel akhirnya cukup suka mengenai Ironheart series ini, yang dimana hal ini tentu membuat kita callback kepada serialnya Miss Marvel, The Falcon and Winter Soldier, yang dimana mereka tuh fokus kepada satu tujuan, dan juga Loki series. Ya meskipun Loki tuh masih ada tema-tema multiversalnya ya, tapi
Setidaknya, mereka bisa memberikan sebuah plot cerita untuk Loki yang jauh lebih kompleks dan juga mengarah kepada multiverse Marvel yang justru hal itu akan lanjut kepada proyeknya Avengers Doomsday dan Secret Wars. Oke, jadi gue sebagai fans Marvel cukup suka, cukup gokil banget, dan kalian para fans MC belum nonton, kalian wajib nonton serial ini. Oke, cukup maraton 6 episode dalam satu hari bisa kok ya, karena kalian akan paham kenapa si Riri Williams dibuatkan story solonya. Akan sangat paham. Di luar Mephisto ya, jadi storynya juga akan jauh lebih mengenal siapakah Riri Williams, siapakah Ironheart seperti apa, bagaimanakah perjuangan dia sebagai gadis muda yang cerdas, tapi permasalahannya bertubi-tubi. Itu nyampe ke gua cuy, psikologinya dapat, aksinya dapat, bagus, gue suka ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian? Buat kamu nih yang udah menonton serial Ironheart series yang satu ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji, sebisa mungkin gue akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.